Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Selamat datang di pembelajaran daring atau dalam jaringan bersama saya Diki Haryanto. Di video ini saya akan bahas untuk mata kuliah multimedia atau Microsoft Excel pertemuan 5 atau minggu kelima. Sebelumnya saya flashback dulu di minggu keempat atau minggu lalu. Kita sudah membuat satu buah file, yaitu pengolahan data toko, yang di minggu ini kita akan lanjutkan. Di minggu keempat kemarin kita sudah buat, yang pertama ada sheet data barang ya. Ini tampilannya, ya, ada 4 kolom. Lalu yang kedua ada sheet persediaan. Nah, sheet persediaan ini yang nanti akan kita lanjutkan di minggu kelima ini. Di minggu lalu kita sudah buat sheet persediaan ya, dari nomor sampai persediaan awal sampai HPP ya, kolom HPP. Nanti kita akan lanjutkan. Lalu sheet ketiga yaitu penjualan. Di sini ada ada 2 baris record ya diisi. Kemudian yang keempat adalah sheet pembelian. Oke. Dan di minggu ini kita akan mengerjakan ini tugas sebenarnya ya, tugas di pertemuan 4 sebagai studi kasus yang akan kita kerjakan di minggu 5 ini. Di persediaan kita akan menambahkan beberapa kolom lagi ya. Kalau kemarin hanya persediaan awal, di minggu ini kita akan tambahkan untuk kolom pembelian, kolom persediaan untuk dijual, kolom penjualan, dan kolom persediaan akhir. Oke, kita lihat filenya dulu nih. Ini ya. Nah ini persediaan. Kemarin kita sudah sampai sini ya, yang saya blok nih. Dan lanjutan untuk minggu ini kita buat ini. Pembelian, penjualan untuk persediaan untuk dijual, lalu penjualan, dan persediaan akhir. Oke. Kita lihat slide-nya. Ini ya, di slide-nya kolom unit ini sudah terisi ya masing-masing, tapi ini tidak diisi manual, tidak kalian ketik biasa, tapi kalian ketiknya menggunakan rumus ya atau formula. Kita lihat rumusnya di sini. Oke, kita masuk ke sini dulu ya, kolom pembelian untuk unit pembelian. Ini rumusnya ya. Kita menggunakan perintah SUMIF, lalu kita menggunakan kolom C yang ada di sheet pembelian dan kolom E yang ada juga di sheet pembelian. Oke, bagaimana caranya kita kerjakannya seperti ini. Saya copy dulu. Oke, cara ketiknya gini. Saya hapus dulu. Oke. Ya, sama dengan SUMIF kurung buka. Oke, ketika kurung buka kita masuk ke sheet pembelian. Ya, sheet pembelian kita blok C3 sampai C20 ya. Pembelian ini kita masuk. Lalu kita blok C. C3 itu ini ya. Nih, T-gelas dari mulai T-gelas C3 sampai C20. Kita lihat di atas C18, 19, 20. Oke. Sampai sini ini ya, sampai C20. Setelah itu kita buat alamat C3 sampai C20 ini menjadi alamat absolut. Alamat absolut itu alamat yang tetap. Caranya tekan tombol F4. Fn, F4 kalau pakai laptop ya. Oke, berubah ya. Jadi menggunakan tanda string atau dolar di kolom selnya, baik di kolom maupun di barisnya. Lalu koma, ya kriterianya kita masuk lagi ke sheet persediaan. Lalu pilih D3. D3 ini ya. Nah, ini nama barangnya. Oke, kemudian koma lagi kita masuk lagi ke sheet pembelian. Kita blok dari E3 sampai E20. E3 itu ini ya, unit ya. Sampai E20. 17, 18, 19, 20. Jangan lupa kita buat nilainya menjadi absolut untuk E3 sampai E20. Oke, sudah. Tutup kurung, enter. Oke, sudah selesai ya. Kemudian tinggal ditarik aja nih untuk yang baris kedua dan ketiganya.
Bisa dua cara, bisa kita copy, gitu ya, paste di sini, atau tadi dengan cara ditarik ini nih, kanan bawah, bawah. Oke. Ya. Yang berbeda apa? Yang berbeda nih, ini D4, ini D5, ini D3 ya. Ini nilainya tetap karena dia absolut, tidak berubah. Oke, itu pembelian. Untuk lusin, kodi, dan gross ini simple ya rumusnya ya. Jadi untuk lusin itu diambil dari unit dibagi 12 nih ya. J3 dibagi 12, kodi itu dibagi 20 dari unit ya. Kalau gross itu dari unit dibagi 144. Ini rumusnya. Sama seperti yang persediaan awal minggu lalu, video minggu lalu sudah saya sampaikan. Sama persis. Oke, yang kedua adalah unit untuk persediaan untuk dijual. Nah, ini rumusnya nggak pakai sum if, tapi rumusnya sederhana ini. Dapat dari J3, J3 itu unit pembelian, ditambah E3. E3 itu ini, unit persediaan awal. Oke ya, jadi totalnya 184. Saya ulangi, untuk unit persediaan untuk dijual, dapat dari J3 ini, unit pembelian, ditambah E3, unit persediaan awal. Oke, untuk lusin, kodi, dan gross-nya sama ini menggunakan perintah yang kalau lusin yang dibagi 12, kodi dibagi 20, gross dibagi 144. Next ke unit penjualan. Nah, unit penjualan ini mirip-mirip dengan unit pembelian, tapi kita menggunakan sheet penjualan. Kalau tadi kan kita pakai sheet pembelian ya, karena adanya di kolom pembelian. Kalau ini penjualan maka kita pakainya sheet penjualan. Oke, siap dulu nih ya. Nah, cara ngerjainnya bagaimana? Sama seperti tadi. Sama dengan sum if, kurung buka, masuk ke penjualan, ya masuk ke sheet penjualan, kita blok C2 sampai C20. C2 itu ini, sampai C20 lah ya, sampai bawah sini. Oh, nah, setelah itu kita buat absolut F4 ya. Oke, lalu koma kriterianya kita pilih, masuk lagi ke sheet persediaan, lalu pilihnya yang D3. D3 itu yang tadi ya, nama barang. Oke, kemudian koma lagi, kita masuk lagi ke sheet penjualan, kita blok D2 sampai D21. Sorry, D20 aja nih ya. Masuk lagi ke sheet penjualan, kolom D itu ini unit D2 sampai D20. Oke, setelah itu kasih nilai absolut. Tutup kurung, enter. Hasilnya tampil 14. Oke ya, lalu kita blok atau kita copy untuk di baris bawahnya. Oke ya, ini 14 dapat dari mana? Ini teh gelas terjual 14 unit, tali tambang terjual 12 unit. Kita lihat ya. Ini tali tambang terjual 12, teh gelas terjual 14. Untuk yang satu lagi roti sandwich belum terjual dia ya, makanya di sini dia kosong unit penjualannya. Oke, untuk lusin, kodi, dan gross sama nih, perintahnya sama yang sebelumnya. Kemudian untuk unit persediaan akhir ini didapat dari ini ya, unit persediaan untuk dijual N3 nih dikurang unit penjualan, dikurang R3. Ya, jadi ini unit persediaan untuk dijual dikurang unit penjualan. Ya. N3 dikurang R3. Hasilnya 170. Bawahnya juga sama. Oke, lusin, kodi, dan gross sama. Rumusnya ini dibagi 12 untuk yang lusin, ini dibagi 20 untuk yang kodi, ini dibagi 144 untuk yang gross. Lalu jumlah ini, jumlah akhir ini didapat dari ini, sama ya. Sama dengan F3, sama dengan F4, sama dengan F5. Oke, itu pengisiannya. Ini ya, ada keterangannya di slide ya, di halaman 3 dan seterusnya. Kemudian untuk sheet berikutnya kita buat form pengambilan. Ganti nama pada sheet menjadi, ini bukan persediaan ya, tapi pengambilan. Salah ini. Ini bentuk sheetnya, hanya ada satu baris record ya. 12 Desember, gaji karyawan 1.200.000. Ini di input biasa saja. Ini ya, pengambilan ini. Ini tidak ada rumus nih. Hanya ini aja di setting tanggal.
sini date. Oke. Next, kita buat menu utama ya. Menu utama tampilannya seperti ini, menggunakan shape ini. Silakan kalian buat sekreatif mungkin, lalu kalian buat hyperlink ya, hyperlink. Ya. Klik kanan pilih hyperlink, terus pilih sheet-nya, gampang kok. Silakan kalian coba buat hyperlink-nya. Ini sudah ada ya, pembelian, persediaan, penjualan, pengambilan, dan data barang. Ini sheet-nya udah ada, jadi ketika saya klik pembelian, nanti masuk ke sheet pembelian. Kalau dashboard ini belum ada sheet-nya, nanti kita buat di minggu berikutnya, ya, yang berisi pivot table dan grafik. Kalau di saya sudah ada nih, ya, pivot table dan grafik. Ini contoh menu utamanya. Kalau saya klik persediaan, maka dia akan masuk ke sheet persediaan. Kalau saya klik penjualan, masuk ke sheet penjualan, dan seterusnya. Oke. Ini yang halaman 7 diabaikan karena sudah kita buat ini pembelian. Halaman 8 juga sudah kita buat pembelian, kecuali kalian kemarin belum buat ya. Oke. Tugas hari ini yaitu menyelesaikan sheet persediaan, menambahkan kolom-kolom ini ya, yang di bawah ini. Sama seperti yang saya buat tadi. Oke, itu video pembelajaran untuk pertemuan 5 mata kuliah multimedia atau Microsoft Excel. Silahkan dikerjakan, selamat mengerjakan, semoga lancar, semoga sukses, tetap semangat, jaga kesehatan, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.